Sanggar Cerita Forum Generasi Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli-Toli. Dalam asuhan Leli Husna Bantilan, Sarjana Sosial MM. Leli Patah Hakim, Sarjana Hukum MM. Dan Ibu Rostina SKM dengan bangga mempersembahkan Anakku Stunting. Cerita ini disusun oleh tim kreatif advokasi dan KIE Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli-Toli, menampilkan para pemain Wildana Wahda, Aurel, Abid, Surya, Aris, Eki, Putri, Usman, dan Marwa. Selamat menyaksikan. Toli-Toli adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota yang berpenduduk kurang lebih 238.000 jiwa dan memiliki luas sebesar 4.097,77 km untuk sangkar. Kota yang dijuluki Kota Cengkeh ini memiliki 109 desa dari 10 kecamatan yang tersebar dari utara sampai selatan. Toli-Toli, ya Toli-Toli, adalah masyarakat yang selalu mengedepankan rasa kebersamaan dan gotong royong, dibalut dengan tali persaudaraan yang begitu kuat. Kita sasakan Montoliusan, ya kita semua adalah saudara. Sebuah filosofi yang begitu humanis, tertanam begitu dalam dan terukir indah di relung jiwa. Lutungan, Kabeta, dan Simata adalah gugusan pulau-pulau terdepan yang merupakan gerbang utama masuk kota Toli-Toli. Panorama Cengkeh begitu indah, memanjakan kedua mata kala memandang. Hijau kemuning, laksana barisan penari yang berbaris rapi, bertengger begitu kuat di punggung-punggung bukit. Seiring dengan berjalannya waktu, situasi pun mulai berubah. Cerita indah tentang negeri ini sedikit demi sedikit mulai terusik. Suara pilu menyayat dari setiap sudut desa. Sepi, menyedihkan, membangun rasa empati begitu dalam. Sebagian dari wajah polos ini terpapar stunting. Ya, stunting telah merubah dan merusak sebagian potret negeri ini. Di suatu ketika, nampak terlihat sekelompok remaja yang tengah berpesta. Inilah dunia kita, dunia kebebasan. Betul itu Ner. Kebebasan ini harus kita tenun dan kita nikmati. Dunianya mudah, dunia sebebas-bebasnya. Kata orang, gunakan masa mudamu sebelum kamu jadi tua. Betul. Mumpung kita punya segalanya, harus kita nikmati. Kita peluk, kita teguk, baru nikmati lagi. Betul, buat apa kita bersusah payah pikir masa depan? Lebih baik kita nikmati apa yang kita punya hari ini. Mereka pun tertawa terbahak-bahak sambil menuangkan minuman keras ke dalam gelas. Tak berapa lama, keduanya pun mulai mabuk, dan pada saat yang bersamaan masuklah dua orang teman mereka. Astaga, astaga, Heru, bawa lagi kamu ini. Kamu lagi, kamu lagi.
Mabuk lagi dorang ini. Lihat matanya dorang. Pemerah, bukannya kusut. Baru baunya menyengat sekali. Miras. Kedua remaja yang sedang mabuk itu perlahan-lahan bangkit berdiri sambil menghardik kedua teman wanitanya itu. Oi. Itu. Dua kok. Ayah mau campur urusan berani. Apa itu dia? Maksudnya itu jangan kau ikut campur urusannya laki-laki. Mana dia mana tuh? Hai. Betul itu. Umat yang tolong mau merah kah? Bukan yang tolong mau kusut kah? Ini tolong punya urusan. Tidak usah ikut campur. Ingat kami itu temannya kamu. Wajar kami ingatkan kamu karena kami itu sahabatnya kami. Sebagai sahabat, kita wajib berkasihan kamu. Kalau apa yang kamu bikin sama itu salah. Hah? Salah? Salah? Orang yang salah bikin ini selama ini salah. Hah? Orang yang betul bagaimana? Ya jelas-jelas salah lah. Seharusnya kita sebagai remaja itu memiliki pikiran yang positif, bukan yang negatif kayak begini. Bagi remaja harusnya punya rencana, bukan bencana. Miras, narkoba, seks bebas, itu semua digerak setan. Rencana masa depan. Buat apa semua itu? Lebih baik kita nikmati apa yang kita punya hari ini. Dan kamu semua tidak usah ikut campur apa yang kita bikin. Rian, Heru, pikir kata, orang tuanya kita di rumah itu cari uang untuk siapa? Bekerja untuk siapa? Ya untuk kita sebagai remaja-remaja, untuk kita sekolah. Ingat nih, kita di sekolah itu satu organisasi. Makanya kami sebagai sahabat itu peduli dengan keadaannya kamu berdua. Riane, Heru, pikir kata, segala sesuatunya itu harus direncanakan. Makanya seharusnya kita ini generasi berencana, bukan malah berencana. Betul itu. Pikir nih, dari kita masih sekolah, bekerja, setelah itu kita menikah. Dan menikah itu di usia ideal. Pada perempuan 21 tahun dan pada laki-laki 25 tahun. Kemudian kita punya anak 1 atau 2 dulu. Maka paripurna kita menjadi sebuah keluarga. Betul itu Windy. Ingat Rian, Heru, kalau bukan kita sebagai remaja, ya siapa lagi? Tolong itu Rani. Angkatannya ini gak boleh. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Rencana adalah proses awal dalam memulai sesuatu. Remaja merupakan fase pertama dalam membentuk konstruksi kehidupan. Merangkak, kemudian berjalan, setelah itu berlari, mengejar mimpi dan cita-cita serta harapan, walaupun terkadang harus berkelahi dengan waktu. Sudah dilamar. Lamarlah aku. Sini pastinya kau kepal, lamar aku. Sudah Sunda kan? Ada konsulinya di sini di sawah. Daripada sulinya darahnya. Melahirkan ini. Mana bapaknya ini? Kasihan sakit-sakit. Pak Edi, selama ini kasihan sakit. Lagi. Pak Edi, Bapak. Oh, Bapak tega kasih. Bapak. Dari tadi panggil-panggil dan mengkelingan. Pak Edi, sakit Pak, perut sakit. Aduh. Bapak tidak lihat ini sakit terus. Sabar, sabar. Coba itu kau bilang mimik sampai sini sabar. Bagaimana bisa hilang Pak? Pak, kita periksa puskesmas ya Pak ya.
Ya. Pak, kita ke puskesmas ya. Kasih. Buang-buang biaya saja. Ini kan penting Pak. Ini demi kandunganku. Ini anak pertama kita Pak. Rata-rata anak-anak ibu yang dulu pasti makin hari makin besar perutnya Bu. Makin hari makin besar. Jangan bercanda Pak. Pokoknya saya tidak mau. Kandunganku harus diperiksa Pak. Tidak mau. Saat ini Pak. Mau bagaimana lagi Bu? Ibu sendiri tahu ke puskesmas itu jauh Bu, jauh. Usaha dong Pak. Usaha. Kasih usaha lagi. Aku sudah berusaha Bu. Sudah tahu kalau kita ini orang susah. Mau cari pinjaman kemana lagi? Melihat bayangan kita saja itu mereka sudah muak. Jadi bagaimana sudah begini Pak? Bu, jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja ini kita susah Bu, susah. Pak mungkin bisa pinjam dulu ke tetangga Pak. Pinjam 3 Karena di Palu jauh tahu. Kira jadi karena kemarin tuh ada. Bukannya berarti kita tidak berusaha Bu. Kita kan musim seperti ini susah. Mau cari pinjaman kemana lagi? Udah, nanti kalau ada uang baru kita berpisah. Jadi Pak, kita periksa kemana ini Pak? Dukun saja. Begini aja Bu, di kampung kita ini kan ada dukun beranak. Iya Pak. Kita periksa di dukun beranak aja ya. Oh terserah Bapak saja lah. Akhirnya mereka pun pasrah dengan keadaan. Pasangan usia subur ini benar-benar miris. Senja pun semakin temaram. Mega-mega di kaki langit terlihat semakin menipis. Tak berapa lama kemudian, malam pun tiba. Tidak terasa 15 tahun sudah waktu bergulir begitu cepat. Desa yang dulunya sangat sepi kini mulai ramai dipadati penduduk yang datang dari luar. Wajah desa ini pun mulai berubah sedikit lebih maju dari hari kemarin. Jalan setapak yang menuju rumah kediaman pasangan usia subur tak terlepas mengalami perubahan. Rumpun bambu dan hutan randu yang biasanya menghiasi rumah itu kini tak nampak. Yang ada hanyalah pohon ketelah jagung berbaris rapi siap untuk dipanen. Dan tak jauh dari halaman pasangan usia subur terlihat anak perempuan yang sedang dikerumuni anak-anak sebayanya. Ih, ada stunting. Siapa yang melihat? Stunting. Cak, kamu kok tahu? Itu ke atas, bukan tidak tumbuh-tumbuh. Tidak ada yang stunting. Kamu Cak pendek. Stunting. Pergi! Pergi, pergi! Kalau tidak pergi akan kulempar kalian. Pergi! Gadis stunting itu pun berjalan ke depan. Tatapannya sangar. Ada apa ini anak? Ada apa sayang? Apa yang terjadi? Iya nak, apa yang terjadi? Kok kamu teriak-teriak? Sabar nak, sabar. Lihat Bu, lihat Pak. Apakah selamanya harus seperti ini? Aku capek Bu, capek. Sabar, Kalau mau masak sabar nak. Iya. sedikit. Janganlah ibu nak. Tidak bisa mengawal kehidupanmu nak. Ini kesalahan ibu nak. Bapak juga minta maaf ya nak ya. Ini juga kelalaian dari Bapak. Iya, bagaimana Bapak? Dari dulu, aku sudah bersabar Bu. Sejak aku kecil sampai dewasa seperti ini, tidak ada yang berubah.
stunting itu pun berjalan ke depan. Tatapannya sangar, ada rasa kecewa dan putus asa. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Tidak, Bu. Ini bukan takdirku. Tapi semua yang terjadi sepenuhnya adalah kesalahan Bapak dan Ibu dalam mengawal 1000 hari kehidupanku. Benar kan, Bu? Benar, nak. Benar. Maafkan ibu, nak. Waktu kamu dalam kandungan, ibu tidak memberimu gizi dan nutrisi yang cukup, nak. Ibu tidak memeriksakan kandungan ke tempat pelayanan kesehatan. Maafkan ibu, nak. Ini kesalahan kami orang tuamu, nak. Maafkan. Bagus kelo. Sayur, bayam. Keduanya pun menangis lalu berpeluh. Ia dapat merasakan kepedihan yang begitu dalam. Betapa tidak, masa-masa sulit yang mereka lewati hanya untuk merawat dan membesarkannya. Walaupun pada akhirnya takdir berkata lain. Ia terlahir sebagai anak stunting. Ya, stunting. Bu, aku tidak pernah menyalahkan Bapak atau Ibu atau menentang takdir ini, Bu. Aku hanya kecewa dengan keadaan pada waktu itu. Bu, harus kamu robek lagi dan meminta kepada Tuhan agar kembali ke kandungan Ibu. Lahirkan aku sebagai manusia yang utuh dan bermartabat, Bu. Aku ingin menjadi dokter, guru, ataupun petani. Aku ingin berguna bagi keluarga. Apa aku bisa? Sementara takdirku berkata lain, Bu. Aku stunting, Bu. Bu, jangankan menjadi semua itu. Membayangkan saja aku tidak bisa, Bu. Dunia ini terlalu gelap untuk melihat bayanganku dalam kegelapan. Mana mungkin, Bu. Mana mungkin. Dia resapi. Ya Allah, stigma tentang diriku seakan menghapusku sebagai manusia. Aku stunting. Aku stunting. Stunting, Bu. Stunting. Itulah kisah miris yang terjadi dalam sebuah keluarga. Intervensi keluarga harus dilakukan sejak di 1000 hari pertama kehidupan. Sesuatu yang baik pasti akan melahirkan yang baik. Semoga cerita ini mendapatkan inspirasi bagi kita untuk melakukan hal yang terbaik demi masa depan keluarga kita. Syamsul Bahri dalam karyanya Seorang Anak kepada Ibunya. Ibu, kenapa aku terlahir stunting? Apa ini takdirku? Aku tidak protes, Bu. Aku hanya bertanya, mengapa mereka lebih tinggi? Mengapa mereka lebih cerdas? Mengapa mereka lebih percaya diri? Sementara aku tersesat dengan duniaku sambil memeluk mimpi tak berkesudahan. Aku ingin menjadi dokter atau penulis. Apa aku bisa?
memandang diriku ke depan. Ibu, haruskah aku robek langit dan berbicara kepada Tuhan, lahirkan aku kembali dari rahimmu, Bu, menjadi manusia yang utuh dan bermartabat. Iya, beli kaca. Nanti jadi kaca lagi. Ibu, Kaca ngantung toh. Iya. aku lelah, Bu, Apa yang digoreng? menjadi pecundang di antara jutaan orang. Habis Aku bagaikan parasit, setiap waktu menggerogoti negeri ini. Ada tadi malam Pak Eki. Ya. Waktu kita pergi sama. Akulah beban abadi Di depannya. yang terus dibiayai. Iya, boleh dicoba. Ibu, Iya, kan tadi malam nih. maafkan aku karena sempat meragukanmu. Kita coba lagi. Aku tahu, bahkan sangat tahu masa sulit yang ibu lewati. Kita habiskan ini malam dengan makan-makan. Biarlah kutulis tebal-tebal takdirku sendiri di atas langit tak bertiang. Jangan cepat ini. Biar semua orang tahu Nanti guys sudah. aku adalah kelalaian dari sebuah kebodohan dan ketidakpedulian.